Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja memegang tongkat. Tongkat dibuat dari kayu jati. Salam pertama kurang semangat. Kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu azim. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama cerdik pandai, yang sama-sama kita muliakan tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT, pengurus masjid, yang sama-sama kita muliakan ayahanda, ibunda, hadirin hadirat, yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat beserta nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Baik nikmat kesehatan, kesempatan, serta kekuatan, terlebih lagi nikmat umur yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada suatu kesempatan yang berbahagia ini kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah, yakni melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita duduk dalam majelis ilmu menunggu waktu sholat sunat isya. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin dikatakan, orang yang duduk dalam majelis ilmu sama seperti orang yang melaksanakan sholat sunat 1000 rakaat. Duduk saja, dengarkan saja, sama seperti orang yang melaksanakan sholat sunat 1000 rakaat. Cuman Bapak Ibu, kalau saya nengok Bapak Ibu duduknya sambil nyender di dinding, nyender di tiang, saya ingat cerita kawan ini. Jangan tersinggung nanti ya.
Karena kata Ustaz Somad, kalau orang yang mudah tersinggung, copet meninggalnya. Itu kata Ustaz Somad. Jadi kalau saya tengok ayah anda, ibunda yang duduknya nyender, saya ingat cerita kawan. Pernah saya diundang dalam acara selamatan pulang dari umroh. Sampai saya di rumah acara, di tempat acara, sebelum acara dimulai, ahli bait bercerita kepada saya, Ustadz, katanya, besok kalau Ustadz berangkat umroh, lalu Ustadz tersesat di tanah haram, baik di kota Mekah ataupun di kota Madinah, Ustadz, sulit kita membedakan mana orang Indonesia dan mana orang yang bukan orang Indonesia. Lalu saya bertanya, Pak, saya bilang, kalau seandainya kita tersesat, apa solusinya? Kata beliau, kalau tersesat, Ustaz, satu solusinya. Apa, saya bilang? Ustaz masuk ke dalam masjid, Ustaz tengok orang yang nyender di dinding, orang yang nyender di tiang, itu orang Indonesia itu Pak Ustaz. Jadi rupanya orang Indonesia enggak di Indonesia, enggak di tanah haram, hobinya ibu yang menjawab. Jadi ayah anda, ibunda yang dimuliakan Allah, duduk saja sama seperti orang yang melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersolawat kepada Nabi kita mendapat syafaat di yaumil qiyamah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda, ibunda, hadirin hadirat yang berbahagia, semoga Allah senantiasa melimpahkan kebahagiaan kepada kita, baik kebahagiaan di dunia ataupun kebahagiaan di akhirat nantinya. Banyak ayat Al-Quran yang menceritakan tentang orang-orang yang bertakwa. Kata Rasulullah, at-taqwa hahuna, kata Rasulullah. Sampai 3 kali Rasul mengatakan at-taqwa hahuna, kata Rasulullah, sambil menunjuk dada beliau. Takwa itu letaknya di sini, kata Rasulullah. Maka ayat Al-Quran yang kita baca tadi, surat Al-Baqarah ayat 183, orang yang melaksanakan puasa adalah sebagai bukti orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan setiap khatib Jumat selalu berwasiat takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nasihat takwa dan kata-kata takwa ini selalu kita dengar. Lalu bagaimanakah ciri-ciri orang yang bertakwa ini? Dalam surat Al-Imran ayat 132
133 dan 134 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah engkau menyeru kepada ampunan Allah yang di dalamnya ada surga seluas langit dan bumi yang dipersembahkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ketika Allah menyeru wasari'u ila maghfiratin, ada 3 golongan manusia. Yang pertama, ketika mendapat seruan untuk bertakwa kepada Allah, golongan yang pertama dia tutup telinganya. Dia tidak mau mendengar seruan Allah sehingga dia tutup telinganya. Yang kedua, dia mendengar seruan Allah tetapi dia tidak melaksanakan seruan tersebut. Mereka lalai kepada perintah Allah. Yang ketiga, kelompok yang ketiga ketika mendapat seruan dari Allah, sami'na wa ata'na. Dia menjawab, ya Allah, kami mendengar dan kami akan mentaatinya, ya Allah. Lalu kriteria orang yang bertakwa itu yang bagaimana? Ayat 134 surat Al-Imran, Allah menjelaskan kepada kita. Yang pertama, kata Allah, orang yang bertakwa itu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang bersedekah di waktu lapang ataupun di waktu sempit. Ada kisah sahabat Nabi namanya Abu Umamah. Abu Umamah ini adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Suatu hari Abu Umamah ini memiliki uang hanya 3 dirham. Yang rencananya uang 3 dirham ini akan dia gunakan untuk berbuka puasa. Siangnya datang seorang pengemis ke rumah Abu Umamah. Kata pengemis, wahai saudaraku Abu Umamah, berikan aku sedikit rezekimu. Lalu diberikannya lah 1 dirham untuk pengemis tadi. Kemudian menjelang sore datang lagi seorang anak yatim yang menangis kelaparan, diberikannya lagi 1 dirham. Yang ketiga datang lagi seorang janda tua yang kelaparan, lalu diberikannya 1 dirham. Maka jumlah 3 dirham itu habis diberikan kepada orang lain. Abu Umamah sedih uangnya habis, tidak. Tapi dia tersenyum. Kenapa? Dia bisa membantu orang lain, padahal dia saat itu sangat membutuhkan uang itu untuk berbuka puasa. Itulah ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi, menantu Nabi, ketika dia duduk di depan rumahnya bersama istrinya, datang orang miskin, wahai Ali, berikan aku semangkok gandum untuk berbuka. Lalu dipanggilnya istrinya Fatimah, wahai istriku, adakah gandum di rumah kita? Kata Fatimah, ada wahai suamiku, cuman 1 mangkok. Kata Ali, ambil, berikan kepada orang itu. Kata Fatimah, wahai suamiku, gandum itu cuma 1 mangkok untuk kita berbuka. Kalau kita berikan ke mereka, kita berbuka dengan apa nanti? Kata Ali, ambil, berikan kepada mereka.
Lalu diberikannya gandum itu 1 mangkok kepada mereka. Setelah itu Ali menangis terisak-isak. Kata Fatimah, wahai suamiku, kenapa engkau menangis? Menyesal engkau telah memberikan gandum kepada mereka? Tidak, kata Ali. Lalu kenapa engkau menangis? Yang membuat aku menangis, kata Ali, adalah kenapa orang itu datang dulu ke rumah kita, bukan kita yang datang ke rumah mereka. Itu ketakwaan yang luar biasa. Makanya kata Rasul mengatakan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, kata Rasulullah, orang yang meletakkan tangannya di atas perut karena menahan sakit kekenyangan, sementara ada tetangganya yang meletakkan tangannya di atas perut karena menahan sakit kelaparan. Di momen Ramadan ini banyak orang yang berbagi makanan. Kadang-kadang, mohon maaf lahir batin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau di bulan Ramadan Ustadz yang tinggal di masjid itu subur dia. Selesai Ramadan gemuk badannya. Saya takut nanti hari raya Idul Adha salah potong bulan. Garibnya pula yang dipotong. Kenapa Ustadz? Saya kurang lebih 4 tahun tinggal di masjid. Yang paling senang itu adalah di bulan Ramadan. Kenapa senang di bulan Ramadan? Setiap hari yang mengantar berbuka untuk sahur tadarus itu ada 3 orang Bapak Ibu. 1 untuk berbuka, 1 untuk tadarus, 1 untuk sahur. Kadang tak termakan sama kami saking banyaknya. Makanya dulu waktu saya tinggal di masjid, doa saya, ya Allah, kalau bisa setiap bulan ini Ramadan lah semuanya ya Allah. Banyak yang ngantar makanan. Selesai Ramadan, selesai pula yang ngantar makanan itu. Emangnya ustadz-ustadz yang tinggal di masjid itu makannya setiap bulan Ramadan aja dia? Di luar Ramadan juga dia makan Bapak Ibu. Tengoklah kalau awal bulan itu azannya menggelegar itu. Semangat bukan main. Coba di akhir-akhir bulan itu, laloyo aja. Bahkan saya tengok banyak ustadz-ustadz yang tinggal di masjid, di musola, banyak yang rambutnya keriting-keriting. Apa enggak keriting? Pagi mie goreng, siang mie rebus, malam mie goreng lagi. Apa enggak keriting rambut ustadz itu? Artinya ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah, orang yang kriteria orang yang bertakwa adalah orang yang mampu bersedekah baik di kala lapang ataupun di kala sempit. Yang kedua, kriteria orang yang bertakwa adalah wal kazimina ghaidha, orang yang bisa menahan marah. Sebenarnya Bapak Ibu, hari Sabtu kemarin itu sebenarnya saya marah itu sebenarnya Bapak Ibu. Kenapa Ustadz marah? Saya sudah jauh datang-datang dari Kubang Raya ke Masjid Darul Aman. Sampai di Masjid Darul Aman beradu pula ustadznya. Kalau taraweh enaklah 1 imam, 1 ceramah. Kalau khutbah Jumat 1 khatib, 1 imam. Subuh enggak pula ditawari jadi imam, ceramah dia pula. Itu menahan marah lagi saya. Kalau marah-marah juga lagi, kacau pula. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang bertakwa itu adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Makanya dalam diri kita ini Bapak Ibu ada 4 unsur dalam diri kita ini. Yang pertama unsur tanah, yang kedua unsur air,
yang ketiga unsur angin, yang keempat unsur api. Keempat-empatnya ini ada dalam diri kita. Yang pertama, dalam diri kita ini ada unsur tanah. Bapak Ibu kalau tidak percaya kalau dalam diri kita ini ada unsur tanah, coba Bapak Ibu tidak mandi 2 hari lalu gosok badan Bapak Ibu, itu yang keluar tanah itu. Orang Mandarin menyebutnya dakiyun, daki. Tapi ada yang harus kita contoh dari tanah itu Bapak Ibu. Tanah itu memiliki sifat sabar. Tanah itu diludahi sabar, diinjak sabar, dikencingi sabar. Tapi ketika tanah itu dibiarkan, semakin lama semakin mahal harganya. Makanya kita ini diciptakan dari tanah. Makanya apa yang kita sombongkan di dunia ini, kita berasal dari tanah, lalu berjalan-jalan di atas tanah, lalu masuk tanah dimakan cacing. Apa yang kita sombongkan? Ustaz, kalau memang betul kita manusia ini diciptakan dari tanah, Ustaz, kenapa ada manusia yang suka menggibah, suka membuka aib orang, suka memfitnah orang? Apakah mereka tidak diciptakan dari tanah? Saya jawab, mereka juga diciptakan dari tanah. Namun barangkali tanahnya tanah sengketa. Tanahnya bermasalah. Jadi kalau ada orang yang suka menggosip, membuka aib orang, memfitnah orang, menggibah orang, berarti dia diciptakan dari tanah sengketa. Kalau ada ibu, tunjuk aja langsung, kau tuh diciptakan dari tanah yang bermasalah. Insya Allah besok akan gosip-gosip lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam diri kita ini ada unsur air. Bapak Ibu, air itu akan mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah. Apa yang harus kita contoh dari air? Jadilah orang yang tawadu, jadilah orang yang rendah hati. Jadilah orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Yang ketiga, dalam diri kita ini ada unsur angin. Apa yang harus kita contoh dari angin, Ustaz? Angin itu memiliki sifat jujur. Ada tetangga beli durian, tercium bau durian. Ada tetangga masak gulai, tercium bau gulai. Angin melambangkan kejujuran. Kita sedang duduk dalam majelis ilmu ini Bapak Ibu. Lalu ada orang yang buang angin, habis makan telur, itu jujur baunya itu. Mau kita muntah dibuatnya itu. Angin melambangkan kejujuran. Lalu yang keempat, ada dalam diri kita ini unsur api. Makanya manusia ini ada sifat pemarah. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ausini ya Rasulullah. Datang seorang pemuda kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, berikan aku nasihat dengan singkat ya Rasulullah." Lalu apa kata Rasulullah? La tahdab, jangan marah. La tahdab, jangan marah. Sampai 3 kali Rasul mengatakan, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Karena kalau diri kita marah Bapak Ibu, itu sedang dirasuki oleh setan. Kata Rasulullah, kalau engkau marah dalam keadaan berdiri, bawa duduk.
Sudah duduk juga masih marah juga, bawa berbaring. Sudah berbaring belum hilang juga marahnya, bawa ambil air wudhu. Sudah ngambil air wudhu enggak juga hilang marahnya, mungkin itu marah bawaan lahir Bapak Ibu. Kalau bawaan lahir susah hilangnya. Makanya dalam rumah tangga jangan suka marah-marah. Ini ada kisah dari tembilahan Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada orang tembilahan. Ada suami istri, suaminya ini rajin kali ikut wirid pengajian. Di mana ada pengajian, dia datang ikut wirid. Cuman suaminya ini punya penyakit nggak bisa kena air hujan. Sedikit aja kena air hujan, demam dia. Jadi kalau dia mau berangkat wirid, dia harus bawa payung agar tidak terkena hujan. Suatu malam berangkatlah suaminya ini ikut pengajian. Sampai di tempat pengajian, sepeda ditaruh. Kemudian payungnya digantung, dia masuk ikut pengajian. Saking asiknya dia ikut pengajian, selesai pengajian, pulang ke rumah, payung tertinggal. Ditanya sama istrinya, "Bang, mana payung?" "Astagfirullah, tertinggal di tempat pengajian." Kata istrinya, "Bang, malam ini tekor kita bang, payung hilang tertinggal." Jadi kata istrinya, "Bang, kalau boleh tahu, apa isi pengajian yang disampaikan oleh Ustadz tadi?" Kata suaminya, "Jangankan isi pengajian, payung aja lupa aku bawa pulang." Apalagi isi pengajiannya. Jadi kalau nanti ditanya pengajian subuh apa, jangankan ditanya subuh, sandal aja banyak yang hilang. Rupanya istrinya ini marah. Rupanya Bapak Ibu, istri pemarah ini penyayang dia rupanya. Dia malamnya ngomel-ngomel, marah-marah, tapi pagi dia berangkat ke pasar, dia belikan payung satu lagi. Kata istrinya, "Bang, ini saya belikan payung satu lagi untuk nanti malam pengajian. Jangan sampai tertinggal lagi bang. Kalau juga tertinggal payung ini bang, abang tidur di luar, jangan tidur di dalam kamar." Mendengar ancaman seperti itu, dia berangkat wirid pengajian. Sampai di tempat pengajian, sepeda ditaruh, kemudian payungnya ditaruh di ketiaknya. Nggak ada lagi digantung, ditaruh lagi di ketiaknya. Selesai pengajian, salam-salaman, nggak peduli. Mau menusuk hidung orang, nggak peduli. Yang penting payung aman di ketiak. Selesai pengajian, dia pulang ke rumah. Kata istrinya, "Alhamdulillah bang, payung aman terbawa pulang. Sepeda abang mana?" La ilaha illallah, tertinggal pula di tempat pengajian. Payung terbawa pulang, sepeda pula yang tertinggal. Kata istrinya, "Ya Allah, nasiblah punya suami pelupa." Maka jangan suka marah-marah. Orang yang bertakwa adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Orang yang bisa menahan emosinya. Makanya di bulan Ramadan ini, jaga amarah kita, jaga emosi kita. Ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Yang terakhir, ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah, wa'afina anin nas, orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Maka menjelang hari raya Idul Fitri, bahkan di bulan Ramadan ini, kalau bisa mari kita buka saling memaafkan. Ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah, itulah kriteria orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, orang yang bersedekah di kala lapang ataupun sempit.
Yang kedua, orang yang bisa menahan amarahnya. Yang ketiga, ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita semua, sesuai dengan tulisan yang ada di atas meja. Kultum subuh 30 menit. Karena mau 40-60 menit, kata Ustadz Yasri, honornya tetap 350.000. Nggak ada pengaruhnya Bapak Ibu. Ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah, ini yang dapat saya sampaikan, kekurangan lebih mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.